tempat ini sekarang Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lewati Tuhan selama seminggu ini Tuhan, selama sebulan ini, setahun ini, sepanjang umur kami Tuhan, kami mungkin menghadapi berbagai banyak masalah, tapi kami yakin Tuhan pada akhirnya kuasa-Mu, kemenangan-Mu terjadi Tuhan atas hidup kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin mendengarkan Tuhan firman yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu pada hari ini. Tuhan, mungkin teman-teman kami mungkin ada yang gak bisa hadir Tuhan pada hari ini, tapi kami yakin Tuhan apapun yang mereka kerjakan pada saat ini, apapun yang mereka lakukan pada saat ini, kita semua hanya berdasarkan dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Di cuaca yang sendu-sendu kayak gini kita nggak boleh ikutan sendu. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bergoyang, yang tidak goyang ditunjuk doa syafaat nggak bersandar. Lalu saya menyiapkan lagu ini spesial supaya kita bisa berdendang. Siapin jalan Pak ya. Yeah.
kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan itu setianya besar dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan kami akan mau mendengarkan sharing melalui firman-Mu dan tenangkan hati dan pemikiran kami. Apa yang boleh kami dengar pada siang hari ini Tuhan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus, saya percaya bahwa dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Kristus adalah mujizat terbesar. Kebangkitan Kristus adalah mujizat yang terbesar. Saya kutip dari Nats Yohanes 3 ayat 16. Saya minta kerjasamanya, kita sama-sama baca ayat ini. Sama-sama kaum Adam dan kaum Hawa. Dalam hitungan 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita tadi kebangkitan Kristus adalah mujizat terbesar. Pada hari Jumat minggu lalu kita sudah merayakan yang namanya Hari Paskah. Nah, mungkin di situ kita kembali merenungkan setiap kebaikan dan perbuatan yang ajaib yang kita terima di masa-masa kehidupan kita hingga detik ini. Dengan kebangkitan Kristus, kita yang hidup di dalam Kristus mendapatkan kemenangan. Amin. Mendapatkan pemulihan baru, mendapatkan perubahan yang baru. Nah, sehingga saya mengambil nats ini di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu mujizat yang terbesar yang Tuhan siapkan, yang Tuhan lakukan untuk dunia ini. Ya, Dia merelakan anaknya yang tunggal. Mungkin ayat ini tidak asing lagi bagi kita, bahwa dulu waktu Irma jadi anak sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu juga, ini ayat favorit kita. Karena ayat ini bukan di luar kepala lagi, tapi di dalam kepala. Artinya ini sudah menjadi ayat hafalan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana pengorbanan Tuhan sehingga Dia mati, disalibkan, dikubur dan dibangkitkan, dan Dia bangkit kembali. Nah, itu membuktikan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus lebih besar pengorbanan yang menurut ukuran manusia. Lanjut. Nah, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian dan Dia hidup. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan suatu mujizat yang terbesar, yakni mujizat yang kreatif. Nah, di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kerendahan hati kita menyadari bahwa kebangkitan, kematian dan kebangkitan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu karena Dia tidak mau ciptaannya binasa. Yang seharusnya kita adalah orang-orang yang binasa, karena kita orang berdosa. Ya. Walaupun dia itu hamba Tuhan, udah sekolah keagamaan, nah, itu tidak menjamin suatu orang itu dikatakan tidak berdosa. Nah, itu satu hal bahwa kita manusia di dunia ini yang seharusnya binasa, tetapi Tuhan sudah layakkan kembali. Nah, dengan pengorbanan yang terjadi di kayu salib, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Nah, di sini kebangkitan Tuhan Yesus merupakan suatu mujizat yang terbesar, yakni mujizat yang kreatif. Nah, lanjut. Mujizat yang kreatif adalah, ini hanya pendapat Irma aja, mungkin nanti teman-teman akan tambahin di sesi berikutnya. Yaitu kreatif adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain dan memiliki daya cipta dan kemampuan tersendiri. Nah,
Artinya mujizat yang kreatif ini adalah tidak membatasi ruang dan waktu, kapan saja dan di mana saja. Kreatif itu adalah seseorang yang melakukan pekerjaan atau sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Kreatif. Nah, kenapa saya rindu menggali satu kata ini, kreatif, yang sesuai dengan mujizat yang terjadi, yang dilakukan Tuhan Yesus? Karena yang dilakukan yang terjadi sama Tuhan Yesus itu di luar akal manusia, ya, di luar dugaan manusia. Seketika mayatnya ditaruh di suatu gubuk besar, pengikut-pengikutnya tidak menyangka bahwa besok Tuhan Yesus hidup. Nah, ketika esok harinya kedua perempuan ini melihat kuburnya Yesus, apa yang terjadi, saudara? Kosong. Nah, sehingga datanglah kedua malaikat berdiri di depan mereka mengatakan, mengapa engkau mencari yang hidup? Nah, itu artinya kreatif itu adalah tidak membatasi waktu dan ruang, kapan saja dan di mana saja, karena Dia yang berdaulat, karena Dia yang berkuasa. Amin. Nah, sehingga ini membuktikan bahwa kubur kosong itu berbicara tentang mujizat yang terbesar. Kalau Tuhan Yesus mengalami mujizat yang kreatif, maka kita semua yang hidup seperti Kristus telah hidup, kita pasti akan mengalami mujizat yang besar, yaitu mujizat yang kreatif juga. Mujizat seperti apa, Pak? Apakah baru mujizat kalau misalnya dia sakit parah, tiba-tiba sembuh, oh itu mujizat. Baru kita oh itu mujizat. Ya, memang benar itu mujizat. Atau seperti yang dilakukan Tuhan kepada murid-muridnya, yang lumpuh Dia akan sembuhkan, yang buta Dia akan sembuhkan menjadi melihat. Nah, sehingga kita yang melihat terheran-heran, ini Tuhan Yesus melakukan mujizat yang terbesar. Tetapi tidak, ya. Saat ini juga pun, detik ini kita merasakan mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita. Buktinya kita masih bernapas. Amin. Kita masih dikasih kesempatan untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan pada hari Jumat yang lalu. Makanya saya rindu membagikan tema ini buat kita semua, bahwa mujizat yang terbesar yang kita terima itu satu-satunya adalah nafas yang masih ada dalam tubuh kita, ya. Orang yang sudah mendahului kita, ya, langsung stop. Artinya dia tidak bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di 1 Korintus pasal 6, lanjut. Di 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 ini sebenarnya yang ayat ke-20, ayat 2, bukan ayat 2, ayat ke-20 mengatakan, kok sunyi-sunyi. Udah, tolong kita sekali lagi baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, ini nas yang luar biasa, bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya bukan setengah, bukan separuh, ya. Kalau misalnya kita sewa rumah, sewa mobil, saya kasih DP dulu gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak, ya, karena Dia Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Dia membuktikan pengorbanannya di kayu salib. Dia membayar atau membeli kita dengan lunas, ya. Salah satu perkataan Tuhan Yesus di kayu salib yang terakhir, sudah selesai. Dan diantaranya, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu nanti kita
Kemudian Eli, Eli alama sabatani, artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu ada beberapa 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, bahwa dia menyerahkan hidupnya secara total kepada Bapanya yang di sorga, ya. Dan dia juga melakukan kasih yang terbesar itu ke dunia 100%. Sehingga di nats ini membuka mata rohani kita bahwa kita sudah ditebus dan sudah dibayar secara lunas oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, sehingga di dalam ayat ini, di bawah ini ada konteksnya, kita masing-masing telah menerima kasih dan karya terbesar dalam hidup ini. Diawali kasih mula-mula. Pertama kali ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita secara total di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari konteks ini sedikit saya bersaksi bahwa kalau secara kemanusiaan mungkin saya nggak ada di dunia ini. Kenapa? Karena sempat mengambil jalan pintas. Nah, itulah cerita itu, dan Tuhan tolong di situ saya kembali merenungkan perbuatan dan pengorbanan Tuhan Yesus ketika dia menolong saya pertama sekali di perkuliahan. Sehingga saya terus dari ini, Tuhan tidak mengizinkan saya binasa, ya. Nah, itu mujizat yang terbesar yang saya terima. Bukan berarti sakit dulu, lumpuh dulu atau apa gitu. Nah, dari hal kecil itulah Tuhan menyatakan mujizatnya bagi kita. Amin. Demikian pula masing-masing kita yang hadir saat ini. Dan berbeda-beda apa yang kita alami. Kesaksian pribadi kita, pas pribadi akan berbeda-beda. Nah, namun di sini Tuhan memperjelaskan bahwa masing-masing telah menerima kasih dan karya terbesar dalam hidup kita, diawali kasih mula-mula. Pertama kali ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita secara total di hadapan Tuhan. Kasih mula-mula itulah, saudara, yang memulaikan kita kembali, yang menyadari kita kembali, ya, yang membuat hidup kita bergairah. Jangan pakai ukuran orang lain, jangan melihat keluarga orang lain, jangan melihat status orang lain. Kalau saudara kita melihat lingkungan kita, sekitar kita, ya kita jatuh. Karena kenapa? Kita yang stres sendiri, ya, kita yang sakit sendiri. Nah, sehingga kita menyadari, Tuhan, saya menyerah. Saya serahkan hidupku secara total di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah merasakan masing-masing kebaikan dan kemurahan Tuhan. Selanjutnya, ada 2 poin yang saya bagikan. Pertama, di sini, dengan apakah kubalas segala kasih dan kebaikan Tuhan? Sekarang respon kita. Amin. Ini respon kita, saudara, sama Tuhan. Dengan apakah kita membalas setiap kebaikan Tuhan itu? Ya, Tuhan tidak meminta apa-apa. Ya, karena hidup kita di dunia ini hanya tamu. Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah dibagikan pada minggu-minggu sebelumnya, sangat-sangat memberkati. Ya. Pertama, mengucap syukur kepada Tuhan atau mengucap syukur kepadamu. Kita masing-masing yang menjawab bahwa dengan apakah kubalas kebaikan itu? Saya dan saudara boleh mengatakan bahwa mengucap syukur kepadamu, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Itu di 1 Tesalonika, nats yang mendukung kita dalam hal ini, yaitu mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, ya masih ada rasa khawatir. Masa aku mengucap syukur dalam 1 tahun ini yang saya alami. Ya, seperti saya bersyukur sekali boleh bekerja di tempat ini dan boleh bertemu dengan rekan-rekan saudara di tempat ini, membagikan sharing walaupun hitungan bulan sudah bekerja di PTU kita ini. Nah, saya sangat bersyukur sekali bahwa itulah mujizat tadi yang saya terima dengan Tuhan. Ya, walaupun jauh dari orang tua, sanak saudara, tinggal sendiri di kos, membayangkan itu terbayang nggak sih saudara? Mungkin yang masih bersama-sama keluarga ya, kalau sendiri begini mah, ya hanya menyerahkan seperti tadi yang di awalnya, hanya menyerahkan hidup secara total di hadapan Tuhan. Tiada lagi selain Tuhan. Nah, sehingga saya mengatakan di sini ya, mengucap syukur dalam segala hal, apapun hal ya yang kita terima dengan ucapan syukur itu merupakan suatu semangat bagi kita. Ucapan syukur adalah cara terbaik untuk menggali diri kita keluar dari kelesuan akibat keputusasaan. Ya, seperti tadi, sekalipun mengucap syukur selalu memberi manfaat, namun hal itu tidak selalu mudah dilakukan. Itu benar saudara yang dikasihi Tuhan. Sering saya mengatakan, Tuhan, saya bersyukur. Allah sudah mengizinkan saya selesai, ya, saya selesai kuliah teologi. Nah, putusan saya gimana? Tuhan sudah mengizinkan saya hadir di tempat ini dengan bertemu orang-orang, ya, orang-orang secara ukuran manusia, orang-orang yang terlibat lah ya, yang membantu, yang siap menolong kita. Nah, dengan satu kesaksian, dengan satu cerita begini, ya nanti kita akan membuka sekolah, dulu masuk ke sini ini, sehingga relawan meninggalkan kampung tercinta masuk ke Jakarta. Nah, apalah yang terjadi? Ternyata di Jakarta tanpa ada kreatif, ya kita ketinggalan. Tanpa kreatif yang tadi, ya kamu nggak dikenal, kamu nggak ya biasa aja gitu loh. Nah, sehingga di situ saya bersyukur bahwa kebaikan Tuhan sampai detik ini masih ada, ya masih ada. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yang perlu kita lakukan, ya atau yang menjadi respon kita, yaitu membaca dan merenungkan firman Allah. Yang aja, yang bukan yang gampang-gampang sih, tapi yang sering kita lakukan aja. Soalnya membalas kebaikan Tuhan itu sebenarnya banyak metodenya. Namun aku ambil 2 saja. Membaca dan merenungkan firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman Allah yang hidup, yang penuh kuasa, yang tidak dapat terkalahkan oleh maut sampai pada akhir zamannya. Firman adalah Allah sendiri. Dengan kita membaca firman itu akan menguatkan kita kembali. Ya. Mungkin ada khusus waktu-waktu terkhusus buat kita nanti di Nats ini, dengan membaca dan merenungkan firman Allah, memberi kita kekuatan yang baru dan memberi kita semangat atau bagaimana reaksi kita saat kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada 3 poin pertanyaan atau yang perlu kita sharing satu dengan yang lain, yaitu sesuai dengan Yohanes tadi 1 ayat 1 bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, yang pertama, kapan membaca firman Allah? Nah, kalau ada pertanyaan begini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kita semakin semangat, ya semakin semangat. Nah, yang pertama, kapan membaca firman Allah? Kapan saja, tetapi hati kita harus selalu siap. Amin.
Nggak mungkin dong saat kita berdebat sama teman atau lagi sedikit konflik di tetangga, tiba-tiba di tengah jalan baca firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ya mungkin kita sendiri ketawa ya. Apa ini? Jangan dulu, maksudnya bukan itu dulu yang terjadi, yang ada saat itu. Tapi yang adanya apa? Dendam gak sih? Ya, mungkin anak-anak Tuhan nggak boleh dendam ya. Amin. Nah, kapan saja tetapi hati kita selalu siap. Kedua, memiliki waktu khusus yang teratur seperti setiap pagi, siang, dan malam. Nah, setiap kita lah yang menyaksikan dan yang mengatakan itu sama Tuhan sendiri. Kalau kita punya waktu, berbahagialah kita, dan kalau tidak ada waktu, ya selalu berbahagia karena waktu tetap masih ada. Yang kedua, bagian B, mengapa harus membaca firman Allah? Karena makanan hidup kita adalah firman Allah. Itu di Matius pasal 4 ayatnya yang keempat itu. Dan yang kedua, mengetahui kehendak Allah. Mazmur 105 ayat 7 sampai 11. Yang ketiga, untuk memperkuat iman. Nah, itulah mengapa kita membaca firman Allah. Yang bagian C, bagaimana sikap membaca dan arti merenungkan firman Allah. Kita membaca firman bukan hanya sekedar membaca, tetapi merenungkan. Seperti tadi di 1 Korintus pasal 6 ayat ke-20, sebab sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau sekedar membaca, oh iya ya, saya sudah dibeli. Tetapi kalau kita merenungkan, itu mendetail lagi. Oh, saya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Dia selanjutnya apa yang menjadi respon saya? Memuliakan Tuhan, ya. Semangat lagi, bersyukur dalam segala hal lagi, dan lain sebagainya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagian C, bagaimana sikap membaca dan arti merenungkan firman Allah? Haus dan lapar akan firman. Kalau ada dua, ada kerinduan. Selanjutnya sikap hati yang tenang, itu 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Dan yang terakhir, menjadikan firman itu sebagai rema yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Nah, sejauh itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang saya boleh bagikan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih juga kepada saudara-saudara yang sudah mempercayakan firman untuk menyampaikan firman. Dan inilah yang boleh saya sampaikan. Saya minta kepada Ibu dan juga teman-teman seniman untuk menambahkannya, atau ada yang menyampaikan secara detail lagi, nggak apa-apa, sehingga kita bisa bagi sharing terus. Terima kasih. Kamu di sekolahnya apa? Teologi. Sampai lulus? Iya, udah selesai. Enggak. Itu karena Tuhan Yesus. Caranya gitu ya, alur-alurnya. Oh iya, masih belum bisa juga. Terus teologi ya. Kalau tanya dosen, mana gimana coba? Ayo silakan. Dosen nanya kan? Itu saya nggak ada jawab gitu. Jadi mau tambahin. Itu saksian juga boleh. Nah, perintah saksian. Gak apa-apa itu kita daripada nggak ada ya. Saksian aja.
Kenapa nggak ada? Nggak lihat kamu saya kemana? Udah, kamu lihat ya? Kamu lihat ya? Oh, ini lihat kamu. Kok bisa nggak lihat? Saya bisa nggak lihat kamu? Saya kenapa semua? Ada nggak yang mau tambahin sampai udah terlalu komplit ini Yuma hari ini? Tapi yang mana? Hai guys, saya mau nanya lagi. Mungkin kayak ada yang mengalami mujizat gitu di hidupnya. Iya, Terus gimana sih cara kalian membalas kebaikan Tuhan itu? Mungkin Kak Faret, mujizat terjadi setiap hari ya di Kak Faret. Kalian ini kayak udah siap. Pasti disebutin kalau ngomong apa yang begitu. Udah salin. Iya, salin kok. Amin. Bu Maria. Yang kemarin habis sakit. Benar kan Bu? Lihat tuh mau bersaksi deh. Bersyukur banget. Kemarin itu hampir 3 minggu aku nggak tipes. Cuman yang aku bingungnya itu kalau bicara tipes tapi aku tuh nggak ngikutin gejala-gejala gitu. Itu kalau tipes itu malam-malam panas, menggigil gitu kan, kalau pagi sampai siang itu sama ada di kepala, masuk kepala selama 3 minggu, sakit kepala sama lambung, jadi lambung itu masalah sakit kepala. Terus aku dan berobat dikasih obat yang aku minum supaya nggak ada reaksi. Jadi saat aku sakit kepala itu nggak ada reaksi sama sekali. Setiap aku minum obat sama keringat aja sih kepalanya itu masih yang biasa. Jadi sakit kepalanya itu nggak kayak sakit batuk, cuma kayak terus gitu kan. Terus sampai aku telepon ibu gembala aku kan. Terus saat ibu gembala doa itu tuh kayak tiba-tiba tuh muntah yang sampai kantong plastik gitu. Jadi setiap ibu malah bilang jangan lama-lama ini aku keluar gitu. Udah lama aku rasa kayak ada sesuatu yang hangat itu masuk ke dalam tubuh itu, kayak ada yang masuk. Jadi Tuhan aku langsung ada sedikit lega. Terus aku kan berdoa sama Tuhan ya. Tuhan ini gimana sih kok aku udah minum obat tapi nggak ada reaksinya cukup parah gitu kan. Kadang udah sampai putus asa gitu. Kok kayaknya apa aku ini nggak dijawab sama Tuhan ya, apa aku udah banyak dosa atau gimana kan. Kadang-kadang bingung juga kita udah berdoa kan setiap malam, setiap terasa susah dengan teman-teman itu terus darah itu kayak nggak ada reaksinya sama sekali. Padahal bukan karena Tuhan belum menjawab kita, mungkin Tuhan belum kasih mujizat saat ini. Tuhan maunya mungkin saya lebih dekat lagi sama Tuhan supaya saya itu berdoa terus di saat saya sakit. Kamu harus benar-benar percaya kalau Tuhan itu menyembuhkan. Tapi puji Tuhan saya itu sampai lupa, tiba-tiba udah hilang sendiri sakit kepalanya. Itu mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kalau saat ini saya udah bisa masuk kembali di hotel, walaupun awal-awal masuk saya sedikit oleh-oleh bawa motor, tapi puji Tuhan saya masih diberkati Tuhan, bisa kembali lagi bekerja, bisa sedikit demi sedikit sudah ada pemulihan, ada kesembuhan itu karena kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi mungkin ada yang lagi. kalau kita sih aku itu waktu
kalau menurut dokter sih hitungannya lumayan ya, maksudnya namanya beda tiroid gitu ya. Nah kalau menurut dokter itu sebenarnya pengalaman tuh harus dioperasi gitu maksudnya. Jalannya kita dioperasi lagi nya. Terus itu terus ya pun jalan lagi keluar ya udah ya masa sih aku kerja dulu udah sakit. Nah itu benar-benar kayak langsung ngedrop banget pada langsung kayak turun banget sebenarnya aku langsung kayak apa-apa tuh aku jatuh ke bawah istilahnya kalau capek lagi gitu. Nanti kayak langsung tiba-tiba kalau aku juga bisa ini kenapa gitu kayak gitu itu dia jadi komputer dan juga cari tahu apa kayak akhirnya ternyata emang ada pembelajaran itu terus juga ternyata coba 6 bulan oh ternyata emang itu 6 bulan itu nggak boleh putus kalau saya emang putus ya pulang lagi dari awal gitu kan ya di zaman masih SD ya kan capek juga main mobil terusan terus kayak nggak boleh capek sedikit gitu sampai ya udah kan begitu untuk obat sampai sebulan ternyata dalam itu ya ada perkembangan lagi perkembangan memang ya udah bisa harus dioperasi terus semenjak saat itu juga ya yang aku punya dua itu jadi kayak apa tuh kayak sama kayak nggak boleh kayak nggak boleh terlalu capek nggak boleh ya tapi gimana aku merasa badan aku yang udah sehat tapi ya mungkin karena emang ada kekhawatiran akan kambuh lagi atau ulang lagi jadi kayak ya coba hindari aja tapi dalam diri aku ya aku mau lawan gitu maksudnya ya jangan aku nggak mau ya kayak dia lemah terus atau misalnya kayak dia sakit terus sama orang-orang gitu aja juga gitu ya bersyukurnya bisa skill yang bisa itu ya aku masih ada yang enggak kaki terus kayak ada keluarga yang kayak kita kok bisa cuma dapat aja harus operasi gitu nah itu yang jadi ya misalnya juga kan udah mulai sektornya biasanya yang pakai aku lagi tapi nggak apa-apa yang saya udah pakai yang baik-baik aja dan emang udah kuat sampai sekarang masih ada sakit itu enggak tapi bisa jadi ke lagi maksudnya nggak bisa sembuh selamanya bisa iya kan ini jadi tapi sebenarnya bisa sembuh tapi teman aku doanya udah turun nanti maksud kita sama berat aku punya kayaknya harus bisa tidak boleh Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Sama dan kiranya firman ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memelihara setiap langkah kami ya Bapa, sehingga kami tetap semangat dan tetap kreatif di dalam Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan satu-satunya pengharapan kami dan penolong yang sejati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Mbak Irma. Semoga apa yang kita sharingan hari ini yang kita diskusikan atau kita dapat hari ini bisa teladan ya. Karena kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu kan terjadi setiap hari meskipun kita nggak sadar gitu. Kayak kita di sini aja nih, udah ngumpul di sini,
dari rumah nyampe Mose itu udah mujizat. Bukan dulu kita baikin aja di depan Mose. Iya, ini gelap banget tingginya gelap. Tapi hati kita tidak boleh gelap. Oke, teman-teman, kita mau kita mau kasih persembahan dulu. Ini mana ya? Sampai kita proyektornya gitu. Oke, sebelum ini aku mau ngundang Kak Buki untuk ini doa syafaat dulu. Mungkin sembari ditunjukin Kak Buki. Nanti Kak Buki. Nih. Jadi ada 3 pokok doa untuk bangsa dan negara, PT Nose Hargalindo, dan juga Kota Donasi. Nanti ditutup doa Bapak kami. Keberanian bangsa negara ya. Pokok doanya ya. Ayo bangun. Siapa lagi? Pak Greg. Kemarin udah menang Kartini, jadi doain PT Nose. Bisa aja ngomong ya. Mungkin punya dendam pribadi. Nanti ayam itu. Oke, monggo Pak Buki. Iya, doa bangsa dulu. Hari ini teman-teman kita bersama dengan doa. Bapak, terima kasih atas pernyataan pada hari ini Tuhan dan kami membuat bangsa negara kami terutama kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, para wakilan dan para menteri-menteri yang memberikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden untuk memimpin bangsa negara kami yang baik dan berkelanjutan. Dan terlebih kepada Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan beserta wakilnya dan para menterinya Tuhan berikan hikmat marifat kepada Pak Gubernur untuk memimpin DKI dengan bijaksana dan penuh hikmatnya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan doa kami Tuhan untuk PT Nose Hargalindo Bapak. Tuhan memberkati PT kami Bapak, memberkati juga Tuhan di Yoga, Mr. King, tim-tim yang ada di sini Bapak dan lain-lain kan Bapak biarlah kiranya Tuhan semakin hari kami boleh bekerja untuk Engkau Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ada kemuliaan
untuk regenerasi Bapak, biar kiranya Tuhan, kau bukakan Tuhan, pintu-pintu berkat-Mu Tuhan untuk regenerasi Bapak, biar kiranya kami juga Tuhan, semakin takut akan Engkau Tuhan dalam kerja Bapak, biar perlindungan-Mu Tuhan, sempurna Tuhan atas regenerasi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk tujuan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Kiranya kami bertumbuh Bapak, agar kami dapat mendoakan teman-teman Bapak yang tinggi Bapak, agar mereka dapat kumpul bersama kami Bapak. Bapak boleh memberikan kami kesehatan pada saat ini Bapak, dan teman-teman sama-sama berdoa. Bapak kami yang dan janganlah semuanya. Ketua doa kita hari ini sudah selesai. Untuk petugas minggu depan yang melayani tanggal